Sobat Setir, gue kasih clue mobil apa yang akan gue review. Clue-nya adalah EV9 dikurang EV6 sama dengan EV3. Wow! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, masih di GJAW 2024, gue mampir ke booth-nya Kia nih. Salah satu kendaraan favorit road trip Setir Kanan. Wah, karena Kia nge-display salah satu line-up EV terbarunya. Ini adalah Kia EV3. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, jadi sebelum kita bahas mengenai mobilnya, gue mau ngejelasin dulu mengenai keadaan mobil ini sekarang di GJAW. Jadi selama GJAW 2024 ini, Kia EV3 itu di-display aja atau di-showcase aja oleh Kia Indonesia. Karena memang belum ada rencana untuk dijual di Indonesia, jadi masih baru diperkenalkan aja nih. Makanya keadaannya mobilnya berada di atas panggung, dan kami itu nggak bisa ngedekat ke mobilnya, bahkan nggak bisa masuk juga. Jadi kita akan bahas mobilnya dari rada jauh dikit, nggak apa-apa ya Sobat Setir. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, langsung aja kita bahas eksteriornya. Jadi Kia EV3 ini memang dia kan line up EV-nya Kia ya. Jadi dia sekeluarga dengan EV6 yang dimana kita udah cobain. Bahkan ke Bali kita nyobainnya. Terus line up juga dengan EV9 yang dimana kita juga udah nyobain, kita keliling Jabodetabek. Jadi sama EV-EV-nya Kia nih, Setir Kanan udah kenal banget nih. Dan emang bahasa desainnya EV3 ini selaras semua dengan EV-EV-nya Kia yang lain, seperti itu. Kayak kalau kita lihat dari segi eksteriornya nih, eksterior bagian depan, lampunya tuh simply beautiful Sobat Setir. Lampunya indah banget. Di RL-nya dia terbentang secara horizontal maupun secara vertikal. Dan untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, dia juga sudah full LED. Dan banyak banget nih LED proyektor ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 totalnya. Di bagian kiri dan 12 lagi di bagian kanan. Jadi untuk urusan penerangan, EV-nya Kia itu nggak pernah main-main Sobat Setir. Dan di RL ini juga dapat berubah menjadi lampu sen juga. Jadi dia multifungsi. Di bagian atas tidak terdapat sebuah grill. Ada grill di bagian bawah. Dan dia itu modelnya active grill ya. Yang dimana akan terbuka ketika dibutuhkan, namun ketika tidak dibutuhkan akan tertutup untuk aerodinamika yang lebih baik lagi. Desainnya itu simpel aja, kelihatan futuristik, elektriknya Kia gitu. Kalau gue sih emang selalu tim Kia nih untuk urusan desain-desain mobil listriknya. Ganteng banget. Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping. Yuk, bergeser ke bagian samping. Kelihatan nih, dia tuh memang sekeluarga sama Kia EV9. Dia tuh kayak ibaratnya Kia EV9 terus dikecilin lagi jadi Kia EV3. Sebenarnya secara dimensi mobil ini tuh kurang lebih mirip-mirip sama Hyundai Kona yang sudah dijual di Indonesia gitu. Ukurannya mirip-mirip, tapi ya emang gaya desainnya tentunya sangat-sangat berbeda Sobat Setir. Di Kia EV3 ini kita dapat lihat dia menggunakan cladding-cladding hitam seperti yang digunakan di Kia EV9. Sentuhan modernisasi yang menurut gue tuh keren banget. Itu juga ikut sampai ke belakang, serta ada cladding juga di bagian pintunya. Tuh, kayak nyebrang gitu ya. Dan kalau kita lihat, gagang pintu depan ini menggunakan gaya flash door, yang dimana tidak akan terbuka jika tidak dibutuhkan. Tentunya aerodinamikanya akan menjadi lebih baik lagi. Gagang pintu belakang berada di bagian atas. Jadi kita modelnya narik gitu ya, kayak kalau Sobat Setir ingat HRV yang generasi pertama, generasi kedua. Nah, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadi kelihatannya clean banget kalau posisinya lagi ketutup seperti ini. Lanjut lagi ke bagian velgnya. Untuk velgnya sendiri, ini juga mirip-mirip nih sama velg-velg EV-nya dari Kia. Desainnya ngeblok, nutup, kelihatan modern banget. Gue suka nih desain-desain yang kayak gini. Dan dia ukurannya di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 215/50 ring 19. Bannya sendiri dari Hankook Ion Evo. Wow. Ini kayaknya bannya langsung dari Korea nih Sobat Setir. Nice. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Yuk kita intip. Bergeser ke bagian belakang, dia kelihatan gemes banget. Kenapa? Karena proporsi antara kaca dan pintunya, kaca dan bodinya beda banget. Jadi kaca itu kelihatannya kecil banget, sedangkan bodinya tuh kelihatan lebar. Menurut gue sih ini memberikan kesan futuristik tersendiri ya dari Kia EV3 ini. Di atas tentunya mendapat high mount stop lamp, ada rear defogger juga, rear wiper ada, dia posisinya hidden di balik spoilernya. Kemudian di sini ada kamera belakang, ada logo Kia. Ini Kia yang logo yang ini sih emang ganteng banget. Cocok banget sesuai dengan desain-desain mobil EV modernnya Sobat Setir. Terus di sini kelihatan ada tulisannya EV3 serta GT Line, karena ini varian yang masuk adalah varian yang GT Line gitu. Kalau kita lihat dari desain lampunya mirip banget sama yang dimiliki di Kia EV9. Bedanya dia sedikit lebih panjang aja gitu untuk bagian lampu yang
horizontalnya. Gitu sobat setir. Nice banget. Tentunya dia udah full LED juga, baik lampu rem, lampu kecil, lampu sen, lampu mundur, dia juga udah full LED. Desain bumpernya simple tapi manis, senada dengan desain bumper yang ada di bagian depan. Dia ada kayak guratan-guratan gitu di bagian sini, serta ada reflektor di bagian bawah. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini kayak ada splitter gitu ya, kayak semi splitter lips gitu. Nice banget sobat setir. Gitu. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai motor listriknya, belum ada data-data yang lengkap mengenai spesifikasi dari Kia EV3 ini. Namun, sejauh ini yang kami tahu, Kia EV3 ini itu menghasilkan tenaga di 150 horsepower, yang dimana itu lebih dari cukup sobat setir. Anggapannya kalau ini adalah sebuah EV 150 horsepower, seharusnya torsinya mungkin di sekitar 300 hingga 400 Nm, yang dimana itu juga lebih dari cukup, gede banget sobat setir. Apalagi mengingat mobil ini memiliki dimensi yang kompak. Jadi penasaran pengen cobain, pasti seru nih ya Kia EV3. Oh iya, hampir ketinggalan ngebahas masalah chargingnya. Charging port ya berada di bagian depan kanan, dan ini sudah support AC maupun DC charging dengan CCS Type 2 sobat setir. Untuk kapasitas sendiri dia di 58 kWh, dan untuk pengisiannya menggunakan DC charging sampai 80% hanya membutuhkan waktu 30 menit aja. Range-nya di 400 km-an, kurang lebih estimasi segitu. Kalau diibaratkan dari Jakarta bisa melakukan sekali pengisian hingga ke Kalongan, nah kurang lebih sampai situ ya sobat setir, itu 400 km. Jadi range-nya sih oke banget sebenarnya. Jadi penasaran pengen buktiin bener nggak sih bisa 400? Menarik. Ini dia bagian yang paling challenging nih, kita ngebahas mengenai interiornya. Karena jaraknya jauh banget dan kita nggak bisa masuk. Dan mobilnya di atas sobat setir, jadi emang gue harus ngintip-ngintip nih ke atas nih. Kalau yang gue lihat, di bagian interiornya dia menggunakan 2 buah layar panjang yang menyambung. Jadi kurang lebihnya mirip juga sama Kia EV9. Kemudian kalau kita lihat, dia memiliki sunroof di bagian atas, serta headrest-nya itu modelnya headrest yang jaring-jaring bolong gitu, yang dimana sama juga dengan yang digunakan di Kia EV9 maupun Kia EV6. Itu nyaman banget, enak kalau kita nyenderin tuh pas gitu posisinya, enak banget. Dan kalau kita lihat nih, itu model jok depannya dia juga mirip sama yang digunakan di EV9 dan EV6, yang dimana ada kayak tarikan garis lagi di belakang itu di bagian punggungnya. Set, bisa kita buat nyantolin jaket atau nyantolin barang-barang. Katanya sih seperti itu. Kemudian kalau yang bisa kita lihat lagi nih di sini sobat setir, di bagian row keduanya dia juga sudah memiliki 3 buah headrest. Seat beltnya juga ada 3 titik untuk 3 penumpang gitu. Kia biasanya memiliki fitur vehicle to load, jadi tentunya di dalam ini juga bisa V12 gitu. Charging port Type C tentunya karena ini udah mobil-mobil modern zaman sekarang, itu juga pasti tersematkan di dalam sini. Oh iya, kelihatan dia punya cooling and heated seat. Cara aktifinnya kelihatan tuh dari door trimnya, jadi ada kayak buttons-nya gitu ya. Dan salah satu favorit gue di EV6 dan di EV9 itu adalah si zero gravity seat-nya. Dan gue yakin banget di Kia EV3 juga punya zero gravity seat. Itu sih sobat setir hasil penerawangan gue. Oh, and by the way, interiornya dia tuh berwarna terang. Jadi kelihatannya sih putih atau beige gitu ya untuk joknya gitu. Dan dengan dashboard kurang lebih warnanya abu-abu. Jadi perpaduannya warna itu. Ya nanti untuk detailnya kalau mobilnya memang sudah ada di Indonesia dan sudah bisa dilihat, sudah bisa dibuka, pasti setir kanan akan bikinin videonya lagi. So far hasil pemantauan kita nih ya seperti itu interiornya, nice banget. Oke sobat setir, sekian review dari Kia EV3, sebuah line-up EV mungilnya yang ditawarkan oleh Kia di Indonesia. Jadi kita tungguin aja nih nanti mobilnya masuk, kira-kira harganya berapa dan warnanya opsinya ada apa aja juga kita saat ini belum tahu. Tapi nanti kalau udah ada update-nya akan kami tulis di kolom deskripsi di bawah. Oke sobat setir, kalau itu jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.
Ulang deh, nggak enak banget bahasa gue. Di Pro 3, 2. Gak bisa dong gue bahas gitu. Ulang.